Nggih, kita bertemu kembali di episode kali ini. Kali ini saya akan mengulik lebih dalam situasi kekinian terkait hubungan atau konflik Israel dan Palestina. Tetapi bukan hanya itu yang mau kita kulik, kita juga melihat bagaimana peran Indonesia dalam konstelasi global, khususnya terkait percaturan politik global antara Israel dan Palestina. Tentu ini sangat menarik. Kita tahu beberapa waktu lalu Presiden kita berbicara dalam sebuah forum internasional di sidang umum PBB. Sepertinya apa yang disampaikan oleh Presiden kita mendapatkan sambutan luar biasa, dan kita juga akan mencoba mendalami lebih dalam apa sebenarnya kebijakan dan posisi Indonesia dalam percaturan konflik antara Israel dan Palestina. Tentu ini menjadi isu yang sangat penting bagi kita semua dan bagi pengamat atau penggiat perdamaian dunia. Dan untuk membahas itu, saya sudah menghadirkan seseorang yang sudah tidak asing lagi. Beliau adalah guru besar dan sekaligus pengamat keamanan internasional, Prof. Angel. Ya. Selamat datang, Prof. Terima kasih sudah bersama podcast Nggih. Terima kasih sudah diundang, Pak Singgi. Luar biasa, di tengah kesibukan Prof. Angel, saya tahu kehadiran di sini pasti akan memberikan insight yang luar biasa. Mudah-mudahan. Dan pemahaman yang lebih dalam tentang konflik Israel-Palestina, dan lebih spesifik lagi nanti bagaimana peran Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden kita, betul? Yap, betul sekali. Nah, tapi sebelum lebih jauh, boleh dong cerita sedikit siapakah Prof. Angel Damayanti yang namanya sudah tidak asing lagi. Wow. Silakan Prof. Santai aja ya Prof ya. Ya, baik, siap. Terima kasih Pak Singgi sudah diundang ke acara podcast yang keren banget miliknya program studi ilmu komunikasi Visipol UKI, luar biasa. Ya, saya basically adalah dosen tentunya di program studi ilmu hubungan internasional Visipol UKI. Tapi saya juga mengajar di beberapa tempat, diantaranya di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian. Saya juga mengajar di Pusat Keamanan Nasional Universitas Bayangkara dan beberapa tempat lainnya, ya. Dan tentu yang saya ajar sesuai bidang ilmu saya, keamanan internasional gitu. Konteksnya sebenarnya sangat luas, Pak Singgi. Nah, itu yang atau lebih tepatnya kalau kami menyebutnya isu-isu keamanan yang non tradisional. Gitu. Jadi keamanan militer hanya bagian kecil saja dari seluruh skop keamanan. Jadi intinya ya saya guru besar dan pengamat keamanan internasional. Itu. Keren banget kan? Berarti tepat saya mengundang seorang guru besar, pengamat keamanan internasional, dan juga seorang dosen yang mengajar di berbagai tempat. Luar biasa. Mana tepuk tangannya? Terima kasih. Ya, Prof, sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya. Nah, sebelum kita bicara tentang posisi Indonesia dan peran Indonesia, bagaimana Prof. Angel mengamati perkembangan konflik Israel dan Palestina? Ada ujungnya kah ini? Wow, kita ngomongin konflik Israel-Palestina tuh konflik yang sudah berlangsung cukup lama, sejak negara Israel itu berdiri di tahun 1967 kalau tidak salah, sampai hari ini masih terus terjadi, dan kemungkinan masih cukup lama konflik ini akan terus berlangsung. Bahkan konflik ini pun bergeser dari yang awalnya konflik perebutan wilayah menjadi beberapa orang mengatakan ini sudah menjadi semacam isu pemusnahan manusia gitu ya, secara massal. Genosida. Semacam genosida gitu, walaupun itu dibantah tentu saja oleh pemerintah Israel. Ya, termasuk juga misalnya ada isu bukan hanya perang atau konflik antara Israel dengan Palestinanya, tapi juga melibatkan negara-negara besar
besar dan negara-negara di kawasan. Jadi di belakang Hamas misalnya ada Iran, di belakang Iran ada Rusia, di belakang Israel ada Amerika, sehingga konflik ini memang menurut saya hari ini ya sangat complicated dan multidimensi. Urusan kemanusiaan ada di sana, urusan ekonomi dan sosial budaya juga ada di sana. Jadi nggak hanya per se urusan politik dan perebutan wilayah. Tapi, itu Pak Singgi. Dengan asumsi atau dengan analisis seperti itu, masih optimiskah kita bagi orang-orang yang merindukan perdamaian di dunia secara global maupun khususnya di Timur Tengah gitu ya? Karena benih-benih konflik itu sudah beribu-ribu tahun barangkali begitu ya. Kalau secara keilmuan, terutama dalam bidang ilmu saya HI atau keamanan internasional, saya melihatnya gini, ada faktor-faktor tertentu untuk bisa mencapai perdamaian. Ada beberapa prasyarat atau terms and condition, termasuk misalnya yang paling penting adalah adanya mutual interest, ada kepentingan yang sama dari pihak-pihak yang bertikai, terutama leadership-nya, pemimpinnya. Kalau ada keinginan yang kuat dari Netanyahu, dalam hal ini Presiden Israel, dengan katakanlah pemimpin Hamas atau pemimpin Fatah atau Palestina, otoritas Palestina yang diakui hari ini gitu ya, mereka punya keinginan yang sama, ingin berdamai, ingin menyelesaikan konflik dengan win-win solution, secerta harapan itu tadi tentu saja mungkin terjadi. Tapi apabila terms and condition ini tidak terpenuhi, artinya yang paling mendasar tidak ada keinginan yang sama di antara kedua belah pihak atau pihak-pihak yang bertikai, yaitu kelihatannya agak jauh ya Pak. Artinya harus ada prasyarat-prasyarat yang harus dipenuhi ya. Yes, betul sekali. Kalau konstelasi terakhir gitu beberapa negara Eropa sepertinya mulai melunak selain Amerika ya, dengan mendeklarasikan diri untuk mendukung negara Palestina. Itu ke arah yang cenderung terjadi perdamaian atau justru semakin mengental karena Amerika nampaknya masih kekeh dengan pendiriannya. Betul. Nah ini juga menarik nih Pak Singgi. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, memahami konflik atau isu Palestina-Israel itu nggak bisa kita melihat Palestina dengan Israel saja semata-mata. Karena gini, di dalam Palestinanya sendiri pun ada pemisahan, ada friksi. Ya, ada friksi, ada faksi-faksinya juga. Artinya gini, ada otoritas Palestina yang diakui oleh negara-negara di dunia. Termasuk misalnya sejumlah negara Eropa tadi sudah mulai mau mengakui dan mau mendukung kemerdekaan Palestina. Yang diakui sebenarnya ini tadi otoritas Palestina. Tapi yang hari ini banyak dibahas sebenarnya kan bukan perang Israel dengan otoritas Palestina itu, tapi Israel dengan Hamas. Hamas itu adalah salah satu kelompok atau salah satu faksi politik yang ada di Palestina yang kebetulan dia memegang otoritas, memegang kekuasaan di wilayah Gaza. Karena Palestina itu kayak wilayahnya agak terpisah Pak. Ada yang daerah Yerusalem dekat Gaza itu dan ada yang di tepi barat. Nah, otoritas Palestina yang tadi saya sebutkan itu ada di tepi barat. Sedangkan yang Hamas itu yang menguasai di wilayah sekitar Gaza dan ya dekat Yerusalem ini. Nah, sehingga menjadi hal yang menarik tadi. Kalau negara-negara Eropa mendukung kemerdekaan Palestina, yang didukung itu sebenarnya otoritas Palestinanya. Tapi tentang Hamasnya itu sendiri dengan perilaku-perilaku yang menurut Israel atau menurut Amerika mengancam, tentu tadi ya Israel dan Amerika sangat tidak happy gitu ya kalau bicara tentang langkah-langkah menuju perdamaian. Oke, Prof. Terima kasih penjelasan yang cukup komprehensif. Saya agak subjektif. Ini saya, ya, mungkin yang pemirsa yang lain, sahabat podcast ini nggak sesubjektif saya. Di satu sisi saya setuju bahwa isu kemanusiaan itu harus menjadikan pegangan bagi kita atau mimpi bagi kita supaya terjadi perdamaian. Gitu ya. Ini kan isu kemanusiaan. Nggak ada negara yang boleh semena-mena begitu kan. Tetapi di sisi lain Prof, saya maaf ini agak kontroversi subjektif saya mendukung Israel dalam tanda petik dalam konteks memerangi terorisme gitu ya. Dan Hamas itu adalah bagian dari yang dianggap oleh Israel sekali lagi terorisme. Argumentasi atau alasan pembenar Israel menyerang Palestina dalam hal ini Hamas itu karena faktor terorismenya.
Saya setuju kalau terorisme itu tidak boleh ada dimanapun, tidak Betul. hanya Hamas, dimanapun di Indonesia kalau ada terorisme pun tidak kita Betul. setujui, kan begitu ya. Nah pada titik itu Prof, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Israel ini lebih ke betul-betul menghancurkan Hamas dan terorismenya atau ingin akuisisi atau mengambil Palestina wilayah sedemikian rupa. Ada satu prinsip yang paling mendasar bagi sebuah negara adalah dia harus atau pemimpin negara itu harus melindungi negaranya. Keberadaan dirinya termasuk wilayahnya, kantor-kantor pemerintahannya dan warganya. Itu harus, itu hukum wajib ya bagi seorang kepala negara melindungi itu. Sehingga dalam konteks misalnya Israel, dalam hal ini Benyamin Netanyahu melihat Hamas sebagai, yang kalau tadi kata Pak Singgih melihat Hamas sebagai teroris, itu sangat tepat sebagai seorang kepala negara ya. Benyamin Netanyahu melakukan aksi-aksi dalam rangka defensif, melindungi warga negaranya. Bahkan ada satu prinsip yang diakui dan diterima oleh banyak negara termasuk Amerika adalah prinsip preemptive strike. Jadi maksudnya gini, sebelum satu negara atau satu kelompok atau seseorang menjadi semakin lebih besar dan mengancam keadaan dirinya, maka dia berhak untuk melindungi dirinya dengan cara menghancurkan kelompok atau negara atau organisasi tersebut. Karena sudah ada tanda potensi bahwa negara atau kelompok tersebut akan menghancurkan keberadaan dirinya, preemptive strike. Nah itu diterima oleh PBB, oleh Amerika. Israel boleh melindungi dirinya atau melakukan aksi-aksi yang dalam kerangka defensif atau preemptive strike tadi terhadap, dalam hal ini salah satunya adalah Hamas. Karena Hamas memang dipersepsikan oleh Israel sebagai kelompok teroris yang tadi Pak Singgih sampaikan. Dan sejumlah negara termasuk Amerika memang melihat Hamas itu adalah sebagai kelompok teroris. Tapi kan tentu satu perspektif yang dipegang oleh Israel dan teman-temannya, katakanlah Amerika, bisa jadi sangat berbeda dengan perspektif dari negara-negara Timur Tengah dan Arab Saudi misalnya. Beberapa negara di Timur Tengah itu akan melihat Hamas, mungkin terutama Iran dalam hal ini gitu ya. Iran akan melihat Hamas itu bukan sebagai teroris, tapi melihat sebagai pejuang kemerdekaan gitu ya. Orang-orang atau kelompok atau organisasi yang berusaha untuk menjaga wilayah mereka. Nah, yang menjadi repot adalah ketika masing-masing punya persepsi pijakan yang berbeda. Israel melihat Hamas sebagai teroris, Hamas melihat Israel sebagai penjajah. Sehingga keduanya ini akan punya pijakan yang tadi sama-sama saling akan menyerang atau saling menjaga diri dengan cara menyerang pihak lain gitu ya. Nah, yang menjadi lebih repot yang tadi saya sampaikan, Hamas itu nggak sendiri, didukung oleh Iran yang juga punya kekuatan militer cukup besar. Apalagi di belakang Iran diduga ada Rusia di sana. Dalam kerangka ini Pak Singgih memang boleh Pak Singgih katakan tadi subjektif ya, tergantung Pak Singgih melihatnya dari perspektif Israel kah atau dari perspektif Hamas. Dan masing-masing negara punya persepsi atau perspektifnya masing-masing. Tapi kalau saya, yang tadi Pak Singgih sampaikan, buat saya isu kemanusiaan memang menjadi penting. Karena yang menjadi korban di Gaza bukan hanya warga Palestina, tapi juga warga Israel. Nah ini yang dunia perlu lihat. Pokoknya mau dia warga negara apapun, selama dia manusia dan manusia ini menjadi korban, berarti negara-negara harus turun tangan menyelesaikan masalah ini. Aku perlu menegaskan ya, statement aku tadi jangan dipelintir ya, bahwa Singgih mendukung Israel. Itu harus dengan catatan. Betul. Ya, yang saya dukung adalah ketika Israel memerangi terorisme gitu ya. Betul. Tapi atas nama kemanusiaan saya tentu tidak mendukung Israel kalau melakukan tanda petik kekejaman, pembunuhan dan sebagainya. Ini perlu saya jelaskan supaya tidak dipelintir gitu ya. Supaya jangan salah ya, karena memang tadi melihat isu ini yang tadi saya sampaikan nggak bisa secara sempit. Betul. Dia multidimensi dan berkepanjangan. Jadi kita harus tahu standing point-nya jangan hanya lihat hari ini gitu, tapi sudah tadi ya ribuan tahun mungkin atau puluhan tahun setelah Israel merdeka. Kalau misalnya Prof saya menanyakan hal yang agak pribadi bukan untuk Prof Angelnya. Netanyahu itu orangnya kayak apa sih, Prof? Waduh. Kok keras banget kayaknya. Sejauh yang Prof Angel pahami. Kalau saya lihat baik Netanyahu maupun Trump sebenarnya punya karakteristik yang hampir sama. Apa itu? Mereka sama-sama rasional. Oh. Dalam arti sebagai seorang pemimpin negara,
yang di pundaknya tersimpan tanggung jawab untuk melindungi wilayah negara dan melindungi orang-orang yang warga negara-negara mereka, baik yang mendukung mereka sebagai presiden atau perdana menteri misalnya, dan yang tidak mendukung mereka, kan mereka tetap harus jaga, tetap harus bertanggung jawab menjaga itu. Nah, saya melihatnya dalam kapasitas mereka sebagai seorang pemimpin, ya mereka hanya melakukan tadi pemikiran atau tindakan-tindakan yang rasional. Cara yang paling rasional untuk melindungi warga mereka, terutama dalam hal ini Israel, ya dari ancaman yang mereka persepsikan teroris, Hamas itu di kepala mereka adalah teroris, adalah ya yang seperti Netanyahu lakukan hari ini. Saya melihatnya sesederhana itu sih, Pak. Seandainya ada orang yang berpikir konflik ini akan selesai kalau Netanyahu dan Trump itu selesai, enggak juga. Artinya entah terbunuh, entah turun jadi presiden gitu. Itu mungkin enggak perdamaian terjadi? Tergantung lagi Pak, siapa yang jadi pemimpin penggantinya. Gitu. Karena gini, kalau kayak di Amerika kan jelas ya antara kubu Republik dengan Demokrat gitu ya. Republikan Trump ini hari ini menjabat, memang kampanyenya Trump itu Make America Great Again. Jadi fokusnya bagaimana menjaga keamanan nasional penduduk Amerika, wilayah Amerika gitu ya. Sehingga semua kebijakan yang dikeluarkan Trump kesannya sangat kontroversial buat negara lain. Tapi buat Amerikanya jadi sukai gitu kan. Itu justru yang diharapkan. Betul, itu yang diharapkan, bagaimana membuka pekerjaan buat orang-orang Amerikanya, bagaimana meningkatkan kesejahteraan atau kesehatan, kebijakan kesehatan buat warga Amerika, itu memang yang ditunggu gitu. Sehingga sekali lagi apakah misalnya dengan Trump atau Netanyahu ini selesai dari kepemimpinan mereka, Israel Palestina pasti akan aman? Belum tentu juga, Pak. Oh gitu ya. Tergantung sekali lagi siapa yang akan menjadi kepala negaranya, dan tergantung juga bukan hanya Israel dan Palestina atau Amerika, tadi ada Rusia juga loh, ada Iran juga gitu, ada negara-negara di kawasan, ada Qatar, ada Arab Saudi misalnya, itu juga ikut bermain. Dan benar ya, sebagian negara Timur Tengah juga boleh dibilang ya dikatakan mendukung Israel, ya mungkin secara ekstrim tidak, tapi membela Palestina juga enggak begitu ya. Itu dia. Jadi memang membaca isu ini, konflik ini tuh menarik karena ada negara-negara yang tadinya sangat mendukung Palestina gitu ya, tapi karena mereka kemudian entah karena kalah perang, contoh Mesir pernah perang dengan Israel di tahun saya lupa 1970-an kah gitu ya. Sampai akhirnya Mesir kalah dan ada kesepakatan damai, namanya kesepakatan Camp David antara Mesir dengan Israel. Nah, karena ada kesepakatan itu akhirnya Mesir nggak bisa lagi mendukung Palestina. Dan ada beberapa negara-negara lain yang juga sudah membuka dirinya untuk bersepakat dengan Israel, termasuk Qatar gitu ya misalnya. Terus saya lupa Arab Saudi kalau nggak salah juga sudah terakhir ini sudah membuka perjanjian damai juga dengan Israel gitu. Nah, dengan mereka punya perjanjian damai dengan Israel yang tadi Pak Singgi sampaikan, mungkin tidak secara ekstrim mendukung, tapi juga tidak menunjukkan dukungan kepada Palestina gitu. Nah itu, jadi sejauh ini atau sementara ini memang yang masih terlihat sangat mendukung adalah Iran, yang masih cukup keras mendukung Palestina, dalam hal ini Hamas terutama. Dan itu juga karena ada konstelasi politik juga yang menarik antara Iran dengan Arab Saudi, Pak. Karena ini ada rebutan pengaruh di kawasan, betul. Itu dia. Jadi membaca konflik ini tuh memang nggak bisa hanya melihat dua negara, Israel dan Palestinanya, tapi ada konstelasi-konstelasi lain yang menarik ya kalau kita mencermati, tapi mengerikan itu. Mengerikan, betul. Karena nggak ada ujungnya kelihatannya, betul. Ini seperti vicious circle, lingkaran setan ya. Mau dari sini ternyata ada ini, mau dari sini gitu ya. Aja, solusinya Pak. akan memang agak panjang. Mudah ya. Betul. Oke, luar biasa, kita sudah mendapatkan insight tentang latar belakang konflik Israel Palestina, khususnya Hamas sampai dengan situasi sekarang ini. Nah, tentu sahabat Singgi pasti pengen tahu juga nih, Indonesia kan mestinya juga nggak diem-diem aja lah, meskipun politik luar negerinya non-blok, tapi dalam konteks perdamaian dunia kan ada juga, dan Indonesia harus ikut serta menjaga perdamaian dunia. Betul sekali. Nah, itu kemarin katanya nih, tidak ada katanya sih, kita membaca berita. Presiden Prabowo hadir di sidang umum PBB, memberikan speech-nya. Dengan salamnya yang unik gitu ya. Dan sangat memukau. Kan, ya, katanya begitu ya. Sudah tepatkah kehadiran Prabowo? Oh yes,
Kalau saya sangat dukung Pak memang dalam hal ini ya. Artinya Presiden Prabowo satu, dia menunjukkan bukan saja dirinya sebagai seorang presiden yang punya wawasan luas terkait hubungan antar negara, tapi juga untuk menunjukkan ini loh, Indonesia punya peran atau paling tidak punya keinginan untuk berperan lebih aktif dalam menjaga perdamaian internasional. Menurut saya sudah tepat, sangat tepat. Ya. Poin penting yang disampaikan Prabowo apa sih, Prof? Oke, poin penting yang pertama kali tentu statement Presiden Prabowo, bahkan sebelum di sidang umum majelis sidang majelis umum PBB. Nah, itu dia. Saya ikut-ikutan ya, General Assembly. Ya. General Assembly ya. Jadi Prabowo itu kan memang punya visi yang ingin membawa Indonesia ke tingkat peran internasional yang lebih intens gitu ya. Termasuk misalnya statement-statement beliau yang menyatakan Indonesia harus menjadi jembatan bagi negara-negara di dunia khususnya dalam hal perdamaian dan stabilitas internasional gitu ya. Sehingga momen kemarin ketika Pak Prabowo mengatakan Indonesia mau terlibat dalam upaya perdamaian internasional ya, termasuk untuk Israel Palestina, itu sudah menurut saya memang apa ya, Pak Prabowo tuh mau menunjukkan citra Indonesia loh. Indonesia negara besar, terutama misalnya dalam kapasitas Indonesia sebagai negara dengan penduduk Islam moderat terbesar, Indonesia punya peran nih untuk mendamaikan konflik Israel dengan Palestina, walaupun bukan karena agamanya sekali lagi, karena di Palestina itu juga banyak yang beragama Kristen dan Yahudi gitu, nggak semuanya Islam gitu ya. Komposisi persentase yang non-muslimnya juga cukup tinggi sebenarnya. Nah, tapi paling tidak peran Indonesia sebagai sekali lagi negara dengan penduduk Muslim moderat terbesar itu untuk menunjukkan kepada mata dunia bahwa hey, Indonesia Islam damai, kami mampu menciptakan stabilitas atau ikut terlibat dalam perdamaian internasional. Menurut saya poin itu yang pertama. Yang kedua, Prabowo itu juga berulang kali menyampaikan dalam beberapa statementnya mengatakan multilateral. Dengan kata lain, Prabowo itu mau menunjukkan Indonesia nggak sendiri menyelesaikan masalah-masalah, terutama kasus Israel Palestina, nggak bisa 1-2 negara itu sendirian, tapi bersama-sama. Karena tadi yang Pak Singgi sampaikan misalnya, walaupun Indonesia berusaha mati-matian menciptakan perdamaian di kawasan, tapi negara-negara di kawasannya sendiri masing-masing jalan sendiri, atau bahkan Israel dan Palestinanya juga masing-masing jalan sendiri, kemudian negara-negara besar, dalam hal ini Amerika dan Rusia punya agendanya sendiri, yang nggak akan tercapai juga tuh perdamaian. Gitu ya. Sehingga dibutuhkanlah tadi kebersamaan multilateral. Dan organisasi-organisasi internasional yang anggotanya banyak negara itu ikut terlibat di dalam upaya-upaya perdamaian internasional. Itu message-nya menurut saya. Tapi ngomong-ngomong. Ya. Indonesia sudah eksplisit dan declare mendukung kemerdekaan Palestina ya? Yes, dengan mengatakan two-state solution. Apa itu two-state solution? Two-state solution maksudnya wilayah Yerusalem itu dijadikan sebagai wilayah untuk 2 negara. 2 negara bersama-sama di dalam satu wilayah. Negara Israel dan negara Palestina dalam satu wilayah yang sama. Itu two-state solution maksudnya. Itu dukungan Indonesia untuk kedua-duanya. Untuk kedua-duanya. Iya. Baik Israel maupun Palestina. Mendukung kemerdekaan Palestina dengan syarat two-state solution tadi. Yes, dan itu juga sekaligus kan Pak Prabowo sempat menyatakan kalau Israel menerima solusi yang ditawarkan oleh Indonesia, two-state solution tadi, maka Indonesia mau buka hubungan diplomatik dengan Israel. Yang selama ini kita nggak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Buat Israel, Indonesia ini negara besar dengan 270 juta penduduk, ini pasar. Ya, sehingga tadi, kalau memang Israel melihat niat baik Indonesia dan melihat ini sebagai sebuah keuntungan, ya idealnya sih Netanyahu atau Israel menerima tuh tawaran untuk mengakui kemerdekaan Palestina ya bersama-sama di dalam satu wilayah. Nah begini Prof, tentu Indonesia mestinya bisa punya peran lebih nyata dalam konteks perdamaian ini. Ya. Apa yang perlu dilakukan atau harus dilakukan oleh pemerintahan kita? Tidak sekedar pidato di sidang umum ya tentu. Betul. Apa langkah konkretnya yang kita bisa berikan supaya menuju ke
perdamaian dunia ini bisa lebih terwujud gitu. Ya, dalam konteks Israel-Palestina dulu mungkin ya. Pasti. Sebenarnya selama ini pemerintah Indonesia itu sudah cukup banyak membantu ya. Terutama misalnya pengiriman makanan, obat-obatan, dokter, bahkan donasi-donasi untuk diberikan kepada warga di Gaza sana gitu ya. Sudah cukup banyak dan masih terus akan dilakukan. Itu satu. Kemudian yang kedua, Pak Prabowo juga kemarin sudah menyatakan tuh dalam statementnya. Dia mengatakan kami akan mengirimkan pasukan perdamaian untuk memastikan wilayah Gaza ini tidak menjadi arena perang terus-terusan. Bagaimana misalnya nanti pasukan Garuda Indonesia ditaruh di daerah-daerah perbatasan atau di tempat-tempat warga sipil untuk melindungi warga sipil, menurut saya itu sangat real bantuannya gitu ya, menjaga keamanan wilayah di sana, sekaligus juga menjaga keamanan manusia tadi, warga di Gaza, baik sekali lagi warga Palestina maupun warga warga Israel maksud saya, mereka akan terjaga tuh keamanannya. Itu 2 poin yang Indonesia bisa bantu, plus pengiriman misalnya gini. Bagaimana Indonesia menggerakkan negara-negara lain untuk sama-sama mengumpulkan, misalnya warga Gaza butuh apa, makanan, ya udah dikumpulkan sama-sama, dikirimkan ke sana. Jadi peran atau suara Indonesia di forum-forum internasional itu juga sebenarnya salah satu bentuk bantuan yang bisa menggerakkan negara-negara lain untuk sama-sama terlibat membantu. Semoga ya, masalah begitu ini. ya. Yes. Ya, itu kontribusi yang sekarang sudah nyata ya, artinya sudah dilakukan. Ya. Tetapi tentu karena proses menuju perdamaian yang diimpikan itu panjang, tentu Indonesia mestinya tidak hanya sekedar memberi kontribusi dalam situasi-situasi seperti ini, mestinya ada kontribusi yang lebih jangka panjang, dan itu yang lebih strategis, tidak hanya kelaparan kasih makanan gitu, itu sudah kontribusi, tetapi kan tidak menyelesaikan masalah juga gitu ya. Kedepannya akan terjadi kemungkinan seperti ini lagi gitu ya. Nah, tentu tidak mudah. Tantangannya apa, Prof? Kira-kira kalau Indonesia punya peran yang lebih strategis, tidak sekedar charity begitu ya, charity program yang nurunin makanan. Bukan berarti itu nggak penting ya. Itu penting, dalam tapi kondisi kita sekarang perlu berpikir juga untuk jangka panjang yang lebih stabil gitu ya. Nah, tantangannya apa kalau mau begitu? Nah, yang pertama yang mungkin saya mau jawab dulu gini, Pak Singgi. Jadi yang bisa Indonesia lakukan secara strategis sebenarnya ketika Prabowo agak membujuk atau menekan Israel dengan mengatakan kalau kamu mengakui Palestina dengan two state solution tadi, kami akan buka hubungan diplomatik dengan Israel. Itu langkah strategis. Karena Indonesia bisa menjual, hey Israel, kalau kamu buka hubungan diplomatik dengan kami, banyak keuntungan yang bisa diraih. Kami pasar besar, 200. Saya potong. Prof Angel punya mimpi Israel membuka hubungan diplomatik dengan Indonesia? Dulu itu skripsi saya, Pak Singgi. Di tahun 2000-an itu adalah skripsi saya ketika Presiden Gus Dur sebelumnya pernah mengatakan Indonesia bisa buka hubungan diplomatik. Banyak orang yang menentang, Prof. Pasti, karena memang itu menolak. Jangan sekali-kali Indonesia membuka hubungan dengan Israel. Itu tantangannya. Tantangannya maksud saya. Dan itu bisa? Artinya gini, tergantung kan willingness dari kepala negara kita. Seberapa... Bisa dikudeta loh nanti kepala detanya. Tergantung, makanya dalam arti gini, seberapa mampu Presiden Prabowo meyakinkan konstituen di dalam negerinya bahwa ini adalah salah satu pilihan strategis. Ketika Israel buka hubungan diplomatik dengan Indonesia, Palestina merdeka. Nah ini kan yang tadi saya bilang, Palestina merdeka, banyak orang begini, transaksional. Palestina harus merdeka, tapi Israel tidak boleh dong membuka hubungan diplomatik Indonesia. Itu kan nggak rasional, Pak. Itu nggak rasional. Nggak rasional. Rasional itu dalam arti kan nggak fair juga ya. Yes, take and give itu harus ada dalam hubungan internasional. You dapat sesuatu, maka pihak lain juga harus bisa mendapatkan sesuatu. Palestina kalau gitu nggak usah merdeka aja daripada Indonesia harus buka. Konstituen di dalam negeri tetap irasional itu ya. Mereka maunya sebenarnya Palestina merdeka. Nah, tinggal sekarang seberapa besar tadi keyakinan mereka terhadap Presiden Prabowo atau seberapa besar kemampuan Presiden Prabowo meyakinkan rakyat di dalam negeri. Ini kan tantangannya. Ya mungkin kalaupun Prabowo selesai belum, mungkin Presiden berikutnya bisa melanjutkan upaya itu ya. Mudah-mudahan Palestina merdeka,
Indonesia Israel punya hubungan diplomatik gitu ya. Idealnya begitu, idealnya. Ya, tapi tadi yang saya sampaikan ini memang tantangan Pak, bagaimana meyakinkan. Waktu menulis skripsi itu ada pandangan yang bagaimana? Menarik Pak. Jadi gini. Skripsi atau disertasi? Skripsi. Oh, baru skripsi. S1 ya berarti. Itu S1. Sudah jadi, sekian puluh tahun yang lalu. Tahun 2000 saya menulis 2000. Skripsi. Iya. Itu sudah berani menyatakan. Israel, 2000 atau 2001, saya lupa. 2000 kayaknya. Indonesia membuka diplomatik dengan Israel. Saya judulnya gini, peranan pendapat umum dan kelompok kepentingan dalam perumusan kebijakan luar negeri Indonesia Israel. Kita tuh sudah sama-sama tahu intinya Indonesia tidak buka hubungan diplomatik dengan Israel. Tapi saya ingin tahu siapa saja yang terlibat di dalam perumusan kebijakan ini. Nah, saya kemudian melihat peran dari kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan yang saya lihat ada dua jenis Pak, kelompok agama dan kelompok pebisnis. Nah ini di sini menariknya. Ketika negara firm mengatakan Indonesia nggak buka hubungan diplomatik dengan Israel selama Israel masih dianggap menginvasi wilayah Palestina, gitu ya. Tapi di level masyarakat itu berbeda pandangannya. Di kelompok agama saya mewawancarai teman-teman MUI. Ya, di Kristen saya wawancara PGI, saya wawancara Walubi dan PHDI gitu ya. Kelompok agama ini aja pun beragam Pak. Kalau PGI ya lebih soft mungkin ya, lebih moderat yang ya kalau bisa buka hubungan diplomatik dengan Israel ya bagus karena artinya Indonesia nanti bisa ikut terlibat dalam perdamaian Israel Palestina. Kalau MUI jelas statementnya mengatakan kalau sampai Indonesia buka hubungan diplomatik dengan Israel artinya pemerintah Indonesia menyakiti hati umat Islam. Nah ini kan agak beda dengan yang sikap pemerintah. Di sini ngomonginnya agama, di sini ngomonginnya Israel masih jajah Palestina loh. Berarti ada gap nih antara apa yang ada di kepalanya pemerintah dengan yang ada di kelompok-kelompok agama. Kemudian kalau di pebisnis Pak, justru mereka dukung loh. Iya pasti. Iya, karena mereka melihat ada peluang-peluang bisnis yang cukup menguntungkan gitu. Karena selama ini sebenarnya perdagangan Israel dengan Indonesia sampai tahun 70-80 itu masih terjadi. Tapi melalui negara ketiga, biasanya lewat Singapura gitu ya, termasuk buah-buahan diimpor dari Israel dan seterusnya. Nah, sehingga ya kesimpulan saya pada saat itu memang ada peranan dari kelompok-kelompok kepentingan dalam hal ini kelompok agama dan kelompok pebisnis yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia dengan Israel. Tapi yang paling mendasar adalah ya statement dari pemerintah itu sendiri. Dalam konteks kekinian Indonesia dengan segala dinamika dan problematikanya baik secara internal di dalam negeri maupun konteks dengan hubungan luar negeri, membuka hubungan diplomatik dengan Israel itu cukup strategis, termasuk memberi Palestina, mendukung Palestina, negara Palestina merdeka. Dalam konteks tadi, mau mendukung kemerdekaan Palestina, menurut saya membuka hubungan diplomatik dengan Israel bisa menjadi salah satu langkah strategis. Karena justru selama Indonesia nggak buka hubungan diplomatik dengan Israel, kita tuh nggak bisa diplomasi Pak dengan Israel. Jadi bagaimana kita dukung perdamaian, tapi Israelnya nggak bisa kita pegang, gitu. Kalau kita bisa pegang Israelnya atau kita bisa tekan Israelnya karena ada hubungan diplomatik tadi, disitulah tadi kita memperjuangkan hak-haknya Palestina. Menarik ini. Saya agak penasaran gitu ya. Bagaimana wajah Indonesia nanti seandainya Palestina merdeka dan Israel membuka atau Indonesia membuka hubungan diplomatik. Mari kita lihat bersama-sama ya. Tapi Pak, gini, Israel itu sudah beberapa kali sebenarnya mencoba untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Dengan Indonesia. Inisiatifnya dari Israel. Dari Israel. Kan Israel nggak punya kantor kedutaan di Indonesia tentu saja. Pasti. Jadi ada di Singapura. Nah, beberapa kali utusan sudah ngintip-ngintip. Yes, sudah. Dan sebenarnya rindu ya membuka hubungan karena tadi diplomatik. pasar besar loh Indonesia besar. Ini. Produk Israel dijual di Indonesia itu lumayan. Beberapa Indonesia betul-betul nggak mau atau jual mahal? Mau tapi nggak mau, beda loh. Indonesia betul-betul nggak mau atau jual mahal? Jual mahal itu mau tapi nggak mau. Kalau dari tadi perspektifnya beda nih Pak, pemerintah kan yang karena dianggap Israel masih menjajah Palestina gitu ya, sehingga menurut UUD preambul pembukaan UUD 45 kita nggak bisa lah ya mengkhianati prinsip itu. Tapi kalau di kalangan pebisnis, di kalangan kelompok agama sebenarnya tadi berbeda-beda ya, gitu Pak. Terakhir Prof, menarik sekali perbincangan kita dan saya kira teman-teman podcast NG yang hari ini menonton mendapatkan insight yang luar biasa ya.
tantangan sudah, kontribusi sudah. Lalu masyarakat perlu melakukan dukungan seperti apa, Prof, terhadap visi Prabowo yang ingin mewujudkan perdamaian dunia gitu kira-kira. Itu menarik, Pak. Nah, karena ketika kita bicara masyarakat Indonesia, kepentingannya kan juga beragam ya, Pak. Yes. Tadi katakanlah kelompok pebisnis, mereka malah sepertinya welcome gitu ya, karena melihat ada peluang-peluang bisnis di sana. Tapi kelompok agama itu pun beragam. Yang kelompok agama Islam, kelompok Islam punya pandangan yang berbeda. Bahkan di dalam kelompok Islamnya sendiri juga beda-beda, Pak. Antar MUI misalnya dengan NU dengan Muhammadiyah, mungkin mereka punya pandangan yang berbeda juga. Kemudian kelompok-kelompok agama yang lain, Kristen, Hindu, Buddha, pandangannya berbeda. Nah, di sini pentingnya masyarakat Indonesia, karena gini, Pak, diplomasi itu tidak bisa pemerintah jalan sendiri. Diplomasi itu harus didukung oleh kekuatan di dalam negeri. Kekuatan domestik ini harus solid dulu. Artinya ya tadi masyarakat kita juga, katakanlah kalau pemerintah memang sudah firm mau terlibat dalam perdamaian Israel Palestina dan salah satunya adalah kemudian membuka menjajaki pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel. Nah, pemerintah harus bisa mengkonsolidasi konstituen di dalam negerinya. Apalagi dikaitkan dengan agama gitu. Padahal ini konteksnya ya agama mungkin menjadi salah satu bagian walaupun itu hanya kecil sekali, Pak. Tapi banyak hal lain, kemanusiaan di sana, urusan perdamaian kawasan, dan hati-hati kalau nggak selesai-selesai, Pak. Perdamaian di sana terus terganggu. Iran kalau satu saat misalnya nutup Selat Hormuznya, kita kelabakan, Pak. Gas bumi, minyak bumi yang dari negara Timur Tengah ke Indonesia bisa terhambat nih. Bensin bisa terhambat atau energi bisa terhambat. Masalah juga buat Indonesia kan gitu. Nah, disitulah tadi masyarakat perlu rasional. Mari melihat masalah ini dengan bijak. Dan tugas kita, Pak, sebagai akademisi adalah mengedukasi masyarakat untuk bisa lebih rasional dan melihat masalah ini dengan bijak. Itu dia, Pak Singgi. Oke lah. Sobat Singgi, keren sekali ya. Perbincangan saya dengan Prof. Angel, saya yakin bisa membuka wawasan kita dan perspektif kita tentang konflik Israel dan Palestina lebih luas lagi. Semoga kita tidak berpikir sempit seperti kata Prof. Angel tadi, rasional, ya. Dan sebagai orang-orang yang punya literasi yang kuat, tentunya kita tidak mudah terjebak pada isu-isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, apalagi ikut-ikutan dalam penyebaran berita-berita hoax yang tidak menyehatkan, ya. Dan luar biasa, terima kasih Prof. Angel. Sama-sama, jangan kapok ya. Nanti kalau ada isu-isu yang keren yang perlu kita bahas, datang lagi ya. Siap. Dengan segala kerendahan hati, saya memohon sebelumnya gitu. Oke? Siap. Thank you dengan ya. senang hati. Terima kasih Pak Singgi. Luar biasa. Terima kasih sukses selalu untuk Prof. Angel. Sobat Singgi. Maju terus, Sobat Singgi. Dan baik Sobat Singgi, saya sudah hampir 1 jam bersama Prof. Angel mengulik isu yang sedang tren sekarang ini. Dan tadi pesan Prof. Angel jelas, kita harus rasional melihat sebuah fenomena, situasi sepelik apapun itu, termasuk konflik Israel Palestina. Kalau kita bisa berpikir jernih dan rasional, kita tidak akan terombang-ambingkan oleh situasi yang tidak menguntungkan. Dan harapan kita bersama tentu konflik Israel-Palestina segera berakhir dan Indonesia punya kontribusi yang nyata untuk menuju tatanan dunia yang lebih teratur, damai, dan menyenangkan bagi kita semua. Saya kira itu harapan kita bersama. Sampai dulu di sini dulu podcast Nggih episode kali ini. Kita ketemu di episode-episode yang selanjutnya. Tetap semangat. God bless you all.